Gelombang panas memenuhi gua bawah tanah yang terbakar, lava merah terang bergulir di bawah platform, sering mengeluarkan suara letusan. Xiao Fan semakin merasa napasnya menjadi makin sulit. Udara yang dihirup ke dalam paru-parunya terbakar. Setiap langkah yang ia ambil adalah seperti berjalan di atas api. Namun, ekor 6 di depannya, masih diam terbaring di sana, sepertinya cukup menikmati itu. Dia berdiri diam, menyaksikan. Ragu-ragu sejenak, kemudian pergi ke depan, dan dengan kesadaran memegang tongkat api erat-erat pada saat yang sama. Platform ini panjang dan sempit, membentang jauh di atas danau lava. Semakin Xiao Fan berjalan lebih dekat, suhu di sekitarnya makin panas, hampir ke tingkat yang tak seorang pun dapat menahannya. Mungkin karena panas terik atau alasan lainnya, tenggorokan Xiao Fan terasa sangat kering. Tapi dia tidak merasa terganggu, sepasang mata tertuju pada si rubah. Dia berhenti ketika ia berjarak sejauh 3 langkah dari rubah. Karena jaraknya lebih dekat, dia bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Dia menyadari itu memang rubah yang indah. Berbulu putih polos keseluruhan, terutama di tempat neraka terbakar ini, itu putih seperti salju. Tidak tersaksikan ada satu bulu yang berbeda, itu bahkan tidak memiliki tanda-tanda terbakar. Hanya saja, matanya lebih dekat. Mereka mengerutkan kening seolah-olah ada sedikit rasa sakit menggantung di antara alisnya. Xiao Fan melihat hal itu, tak terhitung pikiran melewati otaknya seperti cahaya. Dari Laguna Kolektif sampai sekarang, semua yang didengarnya adalah, siluman rubah berekor 3 menjadi ancaman. Namun rubah depannya jelas berbeda dari siluman rubah berekor 3 yang ia lawan sebelumnya. Dia dengan samar-samar ingat, ketika ia muda, Savion mengatakan kepadanya, dunia begitu luas sehingga tidak ada yang tidak bisa. Ada banyak pegunungan anggun dan sungai, dan juga banyak setan dan monster. Ada legenda mengatakan, rubah adalah yang cerdas di antara binatang-binatang. Banyak dibudidayakan menjadi setan, dan dalam ras rubah, ada cabang yang memiliki kekuatan yang paling spiritual. Dan ada hal khusus tentang mereka, semakin tinggi budidayanya, ekor mereka akan lebih banyak. Melihat rubah berekor 6 di dekatnya, hatinya tertegun. Kemudian saat ini, rubah berekor 6 di depan matanya, itu tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyak. Ekor dan kepalanya bergerak. Setelah itu, ia membuka matanya. Dalam pupil mata yang gelap dan dalam, yang mencerminkan sosok seorang pemuda yang gugup. Xiao Fan terkejut dan mengambil langkah mundur, meletakkan tongkat api di depan dadanya, bersiap. Namun rubah putih berekor 6 hanya menatapnya, tubuhnya masih berbaring di batu biru itu, tidak punya niat untuk melawan. Seorang manusia dan rubah, saling berhadapan seperti ini. Tidak ada suara di sekitar mereka, hanya suara lava mendidih berusia ribuan tahun. Jikapun ada suara, tapi tampaknya benar-benar jauh. Udara masih menyala, mengambang antara manusia dan rubah. Pemuda, rendah, dengan beberapa suara kelelahan, keluar dari mulut rubah, melanggar dia memecah kesunyian, apa yang kau lakukan di sini? Xiao Fan bisa mengetahui bahwa rubah itu menderita sakit, itu sebabnya suaranya sangat lemah. Tapi dia tidak menurunkan penjagaannya, ia berkata, kamu setan yang merugikan dunia, aku sebagai murid dari sisi yang baik, aku pergi menghancurkan bahaya untuk kepentingan rakyat. Rubah putih berekor 6 menatapnya, matanya bersinar, tidak marah juga tidak mencibir. Ini hanya menatapnya ringan, setelah beberapa saat, ia mengalihkan pandangannya, berkata dengan tenang, ambisi baik. Xiao Fan terkejut, lalu mengerutkan dahi dan berteriak, jangan berikan aku ini, berdiri, aku. Kau akan membunuhku. Rubah putih berekor 6 tiba-tiba memotong, dengan tenang bertanya. Xiao Fan tidak mengharapkan ia akan memintanya secara langsung. Dia terkejut, kemudian segera menyadari, mengatakan, Anda siluman rubah yang merugikan dunia, menyebabkan orang menderita, aku membunuhmu hanya untuk membawa keadilan ilahi. Rubah putih berekor 6 menoleh ke samping, dengan sedikit jijik, juga sedikit kesedihan, berkata, pemuda, aku melihat bahwa usia Anda kurang dari 20 tahun, kan? Xiao Fan mendengus, jadi apa? Aku masih akan membunuh iblis. Rubah putih berekor 6 menurunkan kepalanya, tiba-tiba dengan beberapa seruan, berkata. Tanda seru, ya, Anda manusia benar-benar berbakat di kultivasi. Kami rubah, bertahun-tahun bekerja keras untuk berkultivasi, manusia yang berpotensi baik hanya memerlukan beberapa ratus tahun untuk melampaui kami, seperti orang tua sangguan itu. Lalu ia tiba-tiba berhenti, tersenyum pahit, melihat Xiao Fan, berkata perlahan, pemuda, usia Anda begitu muda,
bagaimana Anda tahu kita rubah ras yang merugikan dunia, menyebabkan orang menderita? Xiao Fan tertawa dingin. Pendamping Anda siluman rubah berekor 3 mengganggu penduduk Laguna Kolektif setiap hari. Tidak hanya merampok ternak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga mengambil kehidupan masyarakat. Bukankah itu merugikan dunia, menyebabkan orang menderita? Rubah putih berekor 6 merenung sejenak, mengatakan, "Benar, aku mendengar tentang hal ini dari dia memang seperti yang Anda katakan, 3 hari lalu dia pergi ke Laguna Kolektif. Bahwa ayah dan anak berani untuk melawan, penyakitku memburuk hari itu, dia dalam mood yang buruk, jadi dia membunuh 2 manusia bodoh yang sembrono." Petik 2. Xiao Fan berkata dengan marah, "Lalu apa yang kau masih ingin katakan?" 6 ekor rubah putih berkata ringan, "Kau salah paham. Saya tidak berdebat dengan Anda jika saya adalah dia hari itu, saya juga akan membunuh mereka." Xiao Fan marah, ia menunjuk dan berkata, "Dan kau berani untuk mengatakan itu tidak merugikan dunia, menyebabkan orang menderita, matilah iblis." Sinar hijau dari tongkat api cerah, hendak menembak melalui udara. Rubah putih berekor 6 tidak punya niat untuk bergerak, masih terbaring di sana. Berkata ringan, "Dunia yang Anda bicarakan, apa artinya?" Xiao Fan terkejut, pikirannya berpacu. Tiba-tiba, melihat rubah putih berekor 6, mendengarkan kata-kata tenang, dia anehnya ingat Wan Rengwang. Samar-samar, ada suara memanggil dari kedalaman hatinya. Sinar dari tongkat api redup secara bertahap. Namun, suara rubah putih berekor 6 masih dilanjutkan, "Di matamu, dunia yang disebut adalah tempat di mana Anda manusia sebagai bos. Semuanya dari dunia ini adalah untuk Anda manusia ambil. Jika ada perlawanan, mereka menyebutnya merugikan dunia, menyebabkan orang menderita, maka itu menjadi layak untuk mati, benar." Xiao Fan menatap rubah itu. Dia merenung dan tidak berbicara. Dia tidak tahu mengapa siluman rubah berekor 3 dan rubah putih berekor 6 tampaknya ingin berbicara dengannya. Apa yang dia tidak mengerti bahkan lebih adalah bahwa, mengapa kata-kata seperti yang menantang keyakinannya seperti memiliki dampak yang besar dalam pikirannya. Tapi, apakah Anda tahu bagaimana ras lain rasakan? Mereka binatang yang dibunuh, dimakan oleh Anda manusia, bagaimana yang mereka rasakan? Tapi pada akhirnya, itu hanya karena Anda manusia yang kuat, binatang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, hanya tersisa dengan dibunuh. Suara rubah putih terus dengan tenang, "Sejak itu terjadi, kita rubah sedikit lebih kuat dari kalian manusia, membunuh sebagian dari kalian, apa yang salah dengan itu? Dunia ini adalah kehidupan yang kuat, dan yang lemah mati." Ia tersenyum, menyaksikan Xiao Fan, mengatakan, "Apa yang kau katakan?" Xiao Fan melototinya, menggigit bibirnya, tidak mengatakan apa-apa. Juga, bahkan di dalam manusia, bukankah Anda sama? Kultivator, masih belum dapat mencapai keabadian bahkan sekarang, tapi sudah berperang satu sama lain yang disebut baik dan jahat, sebenarnya apa yang Anda katakan hanya cara membuatnya begitu. Hal ini tidak lebih dari sekedar pemenang adalah hak, pecundang adalah salah. Kemudian tersenyum lagi, melihat Xiao Fan, diulang, "Apa yang kau katakan?" Xiao Fan menutup matanya, mengangkat kepalanya, dan mengambil napas dalam-dalam. Rubah putih tidak berbicara, sepertinya bosan setelah mengatakan banyak. Setelah beberapa lama, "Apa yang kau ingin kukatakan?" Xiao Fan tiba-tiba berkata. Rubah putih menatapnya, ia membuka matanya. Pemuda yang rumit dan juga mata yang cerah menatapnya. "Setiap satu pun dari kalian mengatakan hal yang sama." Xiao Fan mengatakan dingin, "Seperti itu salah bahwa saya dalam kebenaran, dan kalian membunuh orang menyebabkan kekacauan benar, kalian sesat dan jahat, di samping meracuni pikiran orang, apalagi yang bisa Anda lakukan?" Rubah putih tiba-tiba mengerutkan kening, mata bersinar, katanya, "Apa, ada orang lain yang mengatakan hal yang sama?" Xiao Fan tidak menjawab, tapi cahaya mistik tongkat api telah cerah lagi, bersinar di wajahnya. Suaranya keluar, "Iblis, datanglah." Cahaya hijau hantu menutupi cahaya merah menyala, seperti gunung jatuh di atasnya. Rubah putih berekor 6 sedang menyaksikan cahaya hijau yang menekan. Di tempat lava seperti terik, ada sedikit dingin, menyebabkan ia menggigil. Pada saat ini, Xiao Fan tiba-tiba mendengar siulan angin cepat yang datang dari belakang, terowongan di mana ia jatuh. Suara itu seperti raungan binatang, juga seperti kuku dari ribuan pasukan kuda, dengan momentum besar sebelum ia bisa melihat apa itu, Xiao Fan terkejut, tapi tidak berani menurunkan penjagaannya pada rubah putih berekor 6,
ia mengambil tongkat api, diletakkan di depan dadanya, bersiap-siap. Dan di tempat yang sedikit lebih jauh, rubah putih berekor 6 juga mengerutkan kening, melihat terowongan. Tak lama setelah itu, Xiao Fan merasakan gelombang menyala dari panas yang berasal dari terowongan. Bernafas bahkan menjadi lebih sulit, memberinya perasaan yang dimasak dalam gua lava. Saat ia berada di situasi yang bingung dan terkejut, suara itu semakin dekat, momentum itu semakin kuat. Setelah beberapa saat, terowongan gelap dengan cahaya menyembur di depan matanya. Api naga raksasa keluar dari terowongan sempit. Setelah itu keluar dari gua, naga api meraung, naik ke udara, menunjukkan taringnya dan cakar. Sebuah sosok putih turun dari kepala naga. Itu adalah sihir siluman rubah berekor 3. Dia mendarat di dekat rubah putih berekor 6, ada kekhawatiran di wajahnya. Ada beberapa tempat yang tak langsung dan kotor di pakaian bersihnya. Sepertinya dia menderita kelelahan dalam pertempuran. Xiao Fan terkejut, berakar di tanah, tidak maju. Perhatiannya tertarik dengan naga api raksasa di udara. Naga api ditutupi dengan api membara, bahkan matanya seperti dua bola api. Momentum naga api menjadi lebih sengit dalam gua lava bawah tanah. Setelah bergemuruh, naga api turun. Xiao Fan terkejut, segera mundur, tapi naga api hanya melewatinya. Dalam gelombang panas, api naga meraung dan meluncur ke dalam danau lava, menghilang. Sesaat kemudian keluar, nyaman berenang di danau ini yang mengerikan panasnya. Suara tenang siluman rubah ekor 3 datang, "Saudaraku, kau baik-baik saja." Rubah putih berekor 6 tersenyum, berkata ringan, "Tuan muda ini dari sisi yang baik tidak melakukan apapun pada rubah yang sekarat ini." Xiao Fan memerah, lalu mengerutkan dahi. Dari apa yang rubah putih berekor 6 katakan, tampaknya seperti ia akan mati karena penyakit. Ada kesedihan di wajah siluman rubah ekor 3, ia berkata pelan, "Saudara, di samping 2 orang yang datang dengan pemuda itu, ada juga 2 dari Incencefali." Tubuh rubah putih berekor 6 menggigil, berpaling padanya, mengatakan, "Apakah orang tua Sangguan?" Siluman rubah ekor 3 menggelengkan kepalanya, "Tidak, itu adalah murid-murid dari generasi muda, namun budidaya mereka cukup mendalam. Aku bukan tandingan mereka." Rubah putih berekor 6 kaget, mendesah, "Ah, kau hanya 300 tahun budidaya. Bahkan dengan cermin Inferno, bagaimana kau bisa membeli perlawanan terhadap murid-murid yang luar biasa dari orang faksi yang terkenal?" "Biarlah." Di wajah menyihir dari siluman rubah ekor 3, 2 baris air mata lepas, "Tapi, saudara, sekarang ini, gua Dark Drake tidak memiliki jalan keluar lain. Jalan di atas telah disegel oleh 4 dari mereka. Black Giant Lich hanya bisa menahan mereka sementara. Tapi esper mereka terlalu kuat, aku takut mereka akan berada di sini dalam dupa waktu. Apa yang harus kita lakukan?" Rubah putih berekor 6 menatapnya, mengangkat tubuh depannya dengan kesulitan, berusaha meraihnya. Tapi ketika mengangkat ke udara, itu jatuh. Dia terengah-engah, lalu berkata, "Tidakkah kau lihat bahkan jika mereka tidak datang, aku tidak akan bertahan lama." Air mata dari siluman rubah ekor 3 jatuh di bulu salju murni putih rubah putih. Suara rubah putih itu sangat tenang, "Selama 300-an tahun, aku lari dari suatu tempat ke tempat lain, selalu hidup dalam kehidupan bayangan, takut orang-orang Incencefali akan memburuku, dan juga perlu menderita racun, Lunar Ice Stinger. Tapi sekarang, aku akhirnya dapat melarikan diri." Petik 2. Siluman rubah ekor 3 berkata sedih, "Saudaraku, jangan katakan itu, aku akan membawamu keluar dari sini. Kita masih memiliki Inferno Mirror. Dengan budidaya Anda, kita pasti bisa." Rubah putih perlahan-lahan menggelengkan kepala, berkata pelan, "Budidaya dasarku dari 1000 tahun telah rusak sedikit demi sedikit oleh racun es Lunar Ice Stinger untuk 3000 tahun. Sekarang tubuhku benar-benar beku, dingin di dalam sumsum, aku sudah tidak bisa." Petik 2. Siluman rubah ekor 3 menggigil, tidak bisa mengatakan apa-apa. Rubah putih mengangkat kepalanya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya benar-benar tidak bisa, tetapi Anda tidak boleh mati. Anda memiliki Inferno Mirror dengan Anda. Ketika mereka datang ke dalam terowongan, panggil naga api dan perlihatkan pada mereka. Mereka akan terkejut dan mungkin tidak dapat menghentikan Anda. Anda akan..." Ia tiba-tiba berhenti bicara, siluman rubah berekor 3 perlahan berdiri di dekatnya, memukul tangannya di bajunya dan mengeluarkan sebuah esper dengan benang merah di kedua belahnya. Itu adalah Inferno Mirror. Dalam gua ini lava terbakar,
Inferno Mirror bersinar dengan warna merah. Dan totem api kuno di pusat, hendak membakar dan gelombang keluar. Rubah berekor 3, wanita yang menyihir di mata Xiao Fan itu, menatap cermin Inferno di tangannya. Segera setelah itu, setetes air mata diam-diam jatuh pada cermin Inferno. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi asap putih, menguap ke udara. Jadi, Rubah juga memiliki air mata. Jadi, setan juga memiliki cinta. Xiao Fan tertegun dan berakar. 300 tahun, saudara. Dia berkata pelan, dengan sedih, total 300 tahun ketika saya punya sedikit pencapaian dalam budidaya dan bertemu Anda di Fox Hill. Dari saat itu, saya mengikuti Anda ke ujung dunia, ke gurun kering, tinggal dalam kehidupan yang gelap, hidup di kehidupan yang perlu khawatir akan diburu oleh orang-orang. Tapi, saya tidak pernah menyesal. Petik 2. Xiao Fan perlahan mengambil beberapa langkah, berdiri di belakang mereka. Kebingungan anehnya naik dalam hatinya. Ketika ia mendengar Fox Hill, hatinya tergerak. Kedengarannya familiar, tapi ia tidak bisa mengingat apa itu. Wanita yang menyihir, matanya dipenuhi dengan air mata, tapi hari ini, mengapa kau menyuruhku pergi? Rubah putih menurunkan kepalanya. Xiao Fan melihat tubuhnya gemetar, mungkin karena dingin, atau hatinya tergerak. Saudara, wanita yang menyihir itu tiba-tiba berteriak. Suara itu begitu sedih dan melengking. Rubah putih mengangkat kepalanya. Xiao Fan juga terkejut olehnya. Inferno Mirror aneh terlihat ditempatkan lembut pada payudara bergelombangnya, bersinar dengan cahaya lembut. Seluruh tubuh Rubah putih gemetar, dengan ledakan tiba-tiba kekuatan tak diketahui, mengangkat setengah dari tubuhnya ke atas, berteriak, tidak. Bang! Sebuah ledakan, seperti memukul pada jantung Xiao Fan. Dia berdiri di belakang wanita yang menyihir itu, menyaksikan cahaya Inferno Mirror keluar dari belakang dengan lembut. Sedikit, jatuh, dibentuk menjadi sinar terik, terpaku melalui tubuh lembut. Di dunia sekitarnya, semua suara, pada saat itu, tiba-tiba menjadi jauh. Titik, semua kemarahan mereka, semua kegigihan, perlahan-lahan hilang. Di mata orang muda itu, hanya ada darah merah terang yang keluar dari tubuh yang indah lembut, jatuh di tanah, berubah menjadi bunga merah cerah, lalu perlahan-lahan tertanam ke batu. Tanah dan darah merah, tidak akan pernah kehilangan warna. Dia jatuh tanpa daya, jatuh di dekat Rubah putih. Teriakan serak keluar dari mulut Rubah putih. Xiao Fan tidak bisa mengerti apa yang sedang ia coba untuk katakan. Rubah putih berteriak, dengan tubuh yang gemetar, masih berjuang untuk naik ke depan. Tapi tubuhnya terlalu lemah sehingga hanya bisa mencapai sedikit setelah berjuang untuk waktu yang lama. Xiao Fan tiba-tiba bergegas ke depan. Dia bergegas ke depan, saat ini, ia lupa segalanya. Dia dengan hati-hati membawa tubuh terluka parah dari wanita yang menyihir, meletakkannya di depan Rubah putih. Lalu ia diam-diam melangkah mundur, berdiri di depan mereka. Dan pada saat ini, peluit keluar lagi dari terowongan di jauh. Setelah suara keras, ada yang jatuh keluar dari terowongan. Hitam dan kering. Xiao Fan ingat itu adalah bagian dari tentakel yang menjebaknya. Kemudian dia berbalik, menyaksikan dua roh rubah. Rubah putih meraih wanita yang menyihir, tubuhnya gemetar keras. Bulu yang cepat layu dalam kecepatan terlihat. Kau, suaranya itu Hoarset, tampak seperti mengatakan setiap kata yang merobek hatinya. Wanita yang menyihir, juga disebut siluman rubah berekor 3, wajahnya pucat seperti kertas, tanpa warna tunggal darah. Namun, itu masih lembut, tampak seperti ketakutan akan kematian, rasa sakit dadanya tidak dapat mencampurinya. Sampai sekarang, ia masih melihat Rubah putih lembut. Saudaraku, sekarang, Anda tidak bisa memberitahu saya untuk pergi. Rubah putih tersedak bahwa ia tidak bisa berbicara. Dia mengangkat tangannya, mencoba menyentuhnya. Tapi ketika turun setelah setengah jalan jaraknya, darahnya telah mencat dada Rubah putih. Saudaraku, kau dan aku, akan bersama-sama. Dia memejamkan mata, dan tidak akan pernah dibuka lagi. Seluruh dunia menjadi tenang. Inferno Mirror di dadanya turun perlahan-lahan, semua cahayanya mulai menghilang. Xiao Fan juga menemukan naga api raksasa juga menghilang. Sungguh, dia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dia terpaku di atas tanah. Ribuan pemikiran bergetar dalam benaknya. Tapi, ia masih merasa pikirannya kosong. Rubah ekor 6 terdiam sejenak. Kemudian perlahan-lahan mengangkat kepalanya, mengatakan pada Xiao Fan, pemuda, datanglah ke sini. Xiao Fan berjalan perlahan-lahan padanya.
Di belakangnya, di dalam terowongan, jeritan angin semakin keras. Rubah putih berekor 6 masih memegang tubuh yang tak sadar, wajahnya bagaimanapun, telah berubah tenang, bahkan suaranya damai bagaikan air. Bisakah kau membantuku? Xiao Fan terdiam sejenak, lalu bertanya, apa? Petik 2. Rubah putih menatap wanita dalam pelukannya, ia berkata pelan, lempar kami berdua ke lava di bawah ini. Xiao Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya, mundur selangkah. Rubah putih menatapnya, tidak mengatakan apa-apa. Mulut Xiao Fan terbuka, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak sepatah kata mampu keluar dari mulutnya. Dia merasa matanya tiba-tiba merasa seperti terbakar oleh api. Dia mengangguk keras. Rubah putih tersenyum, memegang wanita dalam pelukannya dengan erat. 1 langkah, 2 langkah, Xiao Fan perlahan-lahan membawa 2 rubah yang berpelukan ke ujung platform. Amukan udara panas menderu di bawah kakinya. Akhirnya, ia sampai di ujung, berdiri di tepi antara hidup dan mati. Wajah rubah putih itu tiba-tiba telah menjadi lebih baik. Dia mengangkat kepalanya, menatap Xiao Fan. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi Xiao Fan pada saat ini. Kemudian tiba-tiba tersenyum, tampak seperti semua kemarahan telah terlupakan, seperti senior tua melihat seorang pemuda. Anak muda, mengapa jadi seperti ini? Xiao Fan tidak mengatakan apa-apa. Rubah putih mengambil Inferno Mirror di dada gadis itu, menggunakan kekuatan terakhirnya, ia menarik lengan kanan Xiao Fan, mengikat Inferno Mirror di lengannya dengan benang merah. Ini adalah artefak suci yang ditukar dengan kehidupan ras rubah yang tak terhitung jumlahnya, sekarang diberikan kepadamu sebagai kenang-kenangan. Ia tersenyum, tubuhnya gemetar keras lagi, darah hitam juga keluar dari mulutnya, namun, jangan biarkan siapapun melihatnya. Suaranya, akhirnya, juga menghilang. Xiao Fan menggigit bibir, mengambil napas dalam-dalam, kemudian pergi. Pada saat ini, setelah ledakan besar, Bilu dan Onara, dan Li Su dan Yanon dari lembah harum melesat keluar dari terowongan dalam bentuk cahaya dan mendarat di platform. Mereka tiba tepat pada waktunya dan melihat Xiao Fan menjatuhkan 2 rubah ke dalam magma. Xiao Fan berdiri di ujung platform, tidak memperhatikan apapun di belakangnya, hanya menatap sosok-sosok yang jatuh di udara. Angin datang dan mengibarkan kerahnya. Sebuah cahaya lembut berkelebat, wanita anggun kehilangan pakaian manusianya, menunjukkan sosok sesungguhnya sebagai rubah ekor 3 yang indah. Kedua rubah tak bernyawa tapi tetap indah, saling berpelukan bersama, jatuh di udara. Ditemani dengan kebisingan yang rendah, mereka tenggelam ke dalam lava, menghilang. Bilu agak khawatir, dia melangkah maju dan berteriak, Xiao Fan. Tapi pemuda itu seperti tidak mendengarkan apa-apa, tetapi terpaku di tanah. Mereka keluar dari gua Drake, kemudian gua berbatu hitam, akhirnya kembali ke permukaan bumi. Pada saat ini, langit sudah berubah pagi. Semua orang mendesah panjang, termasuk Li Su dan Yanon. Keduanya juga tampak lelah. Itu bisa dimengerti bahwa, raksasa lintah hitam, dikalahkan oleh 4 dari mereka dengan tidak mudah. Hanya Xiao Fan yang tetap diam. Bilu bertanya lembut, tapi Xiao Fan hanya menggeleng. Li Su datang, berkata kepada Xiao Fan, jadi Zhang Xidi berhasil melarikan diri dari bencana di bawah Forsaken Abyss, ini benar-benar layak dirayakan. Xiao Fan memaksakan diri untuk tersenyum, mengangguk kembali, terima kasih Li Xixiong. Yanon juga datang, wajahnya lebih baik daripada Li Su, ia tersenyum, Zhang Xixiong, kau memiliki ikatan yang dalam dengan keberuntungan, mampu bertahan dari bencana tersebut untuk ditakdirkan memiliki nasib baik di masa depan. Lalu ia tiba-tiba tersenyum, omong-omong, karena mereka tidak bisa menemukanmu di bawah Forsaken Abyss, orang-orang dari faksimu benar-benar khawatir, terutama Lu Shijimu. Hati Xiao Fan tersentuh, mengangkat kepalanya dan memandang Yanon. Tapi dia melirik Li Su dengan senyuman yang aneh. Li Su merasakan tatapan mata Yanon, ia memberikan senyuman langka, tapi ada cahaya menyala di matanya. Ia mengangguk pelan, memang, orang-orang fraksimu sangat khawatir tentangmu, kau lebih baik bergegas kembali dan melaporkan bahwa kau aman. Xiao Fan tersentuh, ia membungkuk, kalian berdua, terima kasih. Yanon tersenyum kembali, melihat sekilas gadis berbaju hijau di belakang Xiao Fan. Dia cantik, tapi ada bayangan gelap di wajahnya saat ini. Ini langsung menarik perhatian Yanon. Dia sedikit melihat ke asa Bilu, lalu bertanya pada Xiao Fan, Zhang Xixiong, kedua orang itu. Petik 2. Xiao Fan berbalik, mengatakan, oh, ini adalah Onara, murid Herald of Valor dari fraksi kebenaran, Vajra.
Lalu ia berkata kepada Onara, "Saudara Si, mereka berdua adalah Li Su Sixiong dan Si Ji Yanon dari Lembah Harum." Onara immediately berubah serius. Di mata para pembudidaya, reputasi Incense tidak ada di mana-mana selain di bawah Jadeon yang terkenal. Dia segera memberi hormat, "Salam untuk kalian berdua." Li Su dan Yanon membungkuk kembali. Yanon tersenyum, budidaya saudara Si sangat tinggi. Onara tersipu, tapi Onara adalah orang yang lurus ke depan, kebanggaan terlihat di wajahnya. Dia tersenyum, "Kau menyanjungku." Yanon tersenyum dan berbalik, sambil melirik Bilu, bertanya pada Xiao Fan dan wanita itu. Xiao Fan tidak bisa berbicara. Mata Bilu berubah dingin. Onara melihat bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa, dia tersenyum, "Ini adalah Nona Bilu, dia adalah teman saudara Zhang, sangat dalam budidayanya." Li Su melirik Bilu, melihat dia tidak memiliki niat untuk menyapa, ia memalingkan wajah. Tapi Yanon tampak sangat khawatir tentang Bilu, ia tersenyum, "Ah. Jadi Nona Bilu, dari fraksi mana kau datang?" Bilu melirik Xiao Fan, tapi dia tetap tenang, dia tiba-tiba tertawa dingin, "Saya tidak memiliki faksi, dilahirkan untuk menjadi sendirian, aku membantu seseorang sekali, tapi ditinggalkan olehnya." Xiao Fan mengerutkan kening, Yanon menatapnya, tersenyum. Kemudian Li Su yang ada di depan batuk, beralih ke Xiao Fan, "Zhang Sidi, saya ingin menanyakan sesuatu padamu." Xiao Fan tidak menunda, mengatakan, "Li Sixiong, silakan bertanya." Li Su menatapnya, berkata pelan, "Zhang Sidi adalah yang pertama kali memasuki Gua Drake. Apakah Anda melihat sebuah esper cincin giok, dengan totem api di pusat dan sengatan merah di kedua sisi, di dalam gua atau dengan rubah putih?" Hati Xiao Fan terlonjak. Onara sudah berteriak, "Iya, iya, tadi malam ketika kami bertarung dengan siluman rubah ekor 3, ia menggunakan esper itu." Harapan muncul pada wajah Li Su dan Yanon itu. Tapi pikiran Yanon lebih hati-hati, setelah berpikir, ia bertanya pada Li Su, "Tapi kenapa tadi malam ketika kami pergi ke sana, siluman rubah ekor 3 tidak memanggil Inferno Mirror?" Petik 2. Li Su berkata ringan, "Dia menggunakan Inferno Mirror untuk memanggil naga api untuk melawan kita, maka Inferno Mirror pasti dengan dia." Yanon merenung dan mengangguk. Li Su berpaling ke Xiao Fan, mengatakan, "Zhang Sidi, Inferno Mirror adalah harta penting dari fraksiku, apakah kau melihatnya?" Mata semua orang tertuju pada Xiao Fan. Xiao Fan mengambil napas dalam-dalam, tenang sejenak, lalu berkata, "Tidak." Li Su terkejut dan mengerutkan kening. Mata Yanon yang berkeliaran pada Xiao Fan, merenung dan bertanya, apakah ketika Zhang Sixiong bertarung dengan siluman rubah ekor 3 dan rubah iblis ekor 6, mereka tidak menggunakan Inferno Mirror? Xiao Fan tenang untuk sesaat, mengatakan, "Tadi malam aku sengaja memasuki Gua Drake dan menemukan rubah putih, yang merupakan rubah iblis ekor 6 yang kalian bicarakan, sudah sakit parah, akan mati. Kemudian ketika siluman rubah ekor 3 datang, mungkin karena bertarung dengan kalian berempat, tubuhnya sangat terluka parah. Aku tidak menggunakan banyak tenaga untuk mengalahkan mereka." Kekecewaan segera muncul di wajah Yanon dan Li Su. Yanon berpaling ke Li Su. Li Su berkata ringan, "Sebelum kita keluar dari Gua Drake, aku dengan teliti mencari di beberapa tempat, tidak ada tanda-tanda Inferno Mirror, aku takut itu telah dilemparkan ke dalam lava bersama mereka." Yanon mendesah, lalu berkata, "Pokoknya, Li Sixiong, kita memusnahkan siluman rubah yang tersisa, setidaknya kita memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada fraksi kita." Li Su mengangguk, lalu berbalik, melipat tangannya ke Xiao Fan dan lain-lain, "Karena ini adalah kasus Si Mei, dan saya akan perlu kembali ke Lembah Harum untuk melapor, kita akan pergi lebih dulu." Xiao Fan dan Onara cepat berkata, "Silakan." Wajah Bilu itu masih gelap, berdiri di samping, tidak bergerak. Li Su mengangguk, berkata kepada Yanon, "Si Mei, mari kita pergi." Yanon tersenyum dan mengangguk, tapi tiba-tiba teringat sesuatu, dan mengatakan kepada Xiao Fan, "Zhang Sixiong, baru-baru ini ada gerakan Velkin, Jadeon telah mengumpulkan pembudidaya kebenaran lainnya di Laut Timur Bukit Billows. Aku mendengar tuan rumahmu juga pergi ke sana, mengapa kau tidak pergi ke sana dan reuni dengan mereka?" Xiao Fan terkejut, kemudian keceriaan muncul di wajahnya, "Benar-benar mereka pergi ke Bukit Billows. Aku akan segera menuju ke sana." Yanon tersenyum dan mengangguk, "Itu bagus. Li Sixiong dan aku juga bisa pergi ke sana setelah kami melapor kepada fraksi kami, semoga kita bertemu lagi." Lalu ia berbalik, dan mengambil beberapa langkah dengan Li Su, tapi tiba-tiba Yanon berbalik lagi,
Kali ini dia tersenyum ke Bilu. "Nona Bilu, bel emas pada pinggang Anda sangat cantik." Bilu terkejut. Bel emas di pinggangnya adalah Lupin Bell, yang ditinggalkan oleh Lady Jingling yang ditemukannya saat dia terperangkap di dalam gua Blood Drop dengan Xiao Fan. Itu tiba-tiba disebutkan oleh Yanon, ia hampir mengira identitasnya terlihat oleh murid perempuan lembut dari Lembah Harum. Tapi Yanon hanya mengatakan ini seperti itu tidak ada. Dia tersenyum lalu pergi bersama-sama dengan Li Su. Bilu mengerutkan kening, dan masih terkejut. Lalu ia tiba-tiba merasa Xiao Fan menatapnya. 3 orang meninggalkan hutan di sekitar Dark Drake Cave. Dalam perjalanan mereka melalui sumur bulan dari tadi malam. Bilu mengingat siluman rubah ekor 3 terus bertanya pada Xiao Fan tentang apa yang dilihatnya di sumur, dia juga bertanya. Xiao Fan pertama kali terkejut, tapi tidak menjawab, hanya menggeleng. Kemarahan meningkat di dalam hati Bilu, ia tidak bertanya lagi, tapi dia sangat penasaran, sehingga ia berjalan menujunya. Dia melihat ke dalam sumur kuno itu. Dalam, air jernih yang mencerminkan wajah cantiknya. Tapi tidak ada yang aneh tentang hal itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Mereka keluar dari hutan, kembali ke untaian Laguna. Ketua dan orang-orang lain sangat cemas. Begitu mereka muncul, orang-orang segera mengelilingi mereka. Ketika mereka mendengar Onara mengumumkan bahwa iblis itu pergi, dari hari ini semua orang bisa memiliki kehidupan yang damai. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan gembira. Xiao Fan berdiri di samping, menyaksikan kerumunan bersorak. Pikirannya bingung, sosok dari 2 rubah muncul kembali di depan matanya. Ketika Li Su bertanya tentang Inferno Mirror, dia tahu hal yang ia cari terikat di lengannya, tapi otaknya teringat apa yang dikatakan rubah putih. Sebenarnya, ia hanya bertemu dengan iblis rubah ekor 6 cuma 1 malam, benar-benar tidak ada persahabatan. Namun melihat siluman rubah ekor 3 melakukan bunuh diri dengan pikiran tertentu, dan iblis rubah ekor 6 membawanya dan jatuh ke magma bersama-sama, adegan menyentuh jiwa masih tetap di depan matanya. Di dalam hatinya, ia merasa sangat bersahabat dengan siluman rubah, jadi dengan anehnya dia mengatakan dia tidak tahu, menyembunyikannya dari Li Su. Onara berhasil melarikan diri dari kerumunan dan memelototinya. Xiao Fan dan Bilu melihat apa yang ada di balik Onara. Mereka adalah warga yang tersenyum yang akan mengelilingi mereka. Onara berbalik dan berkata kepada orang banyak, "Semua orang, dengarkan aku. Hal ini selesai, kami juga perlu terus berlatih kultivasi kami. Hari ini kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Adapun hadiah seperti perak, saya dan 2 teman saya menghargai itu. Tapi uang hanya beberapa barang, itu tidak ada gunanya. Setiap orang silakan kembali." Setelah Xiao Fan, Bilu dan Onara meninggalkan Laguna Kolektif, mereka terbang ke timur, dan mendarat di tanah setelah terbang sangat jauh. Onara bertanya kepada Xiao Fan, "Saudara Zhang, di mana Anda mempersiapkan diri untuk pergi?" Xiao Fan merenung sejenak, mengatakan, "Sejak Yanon Siji Incense Valley mengatakan guruku pergi ke timur laut Below Hill, saya harus menuju ke sana untuk melihat mereka, bagaimana dengan Anda?" Onara berpikir sejenak, mengatakan, "Lalu aku juga harus ikut, guru kepala mengatakan kepada saya untuk melakukan perjalanan di seluruh dunia, praktek dan meninggalkan perbuatan baik. Kali ini Velkin yang tersisa membuat gelombang kekacauan, saya harus pergi ke sana dan membantu." Petik 2. Huff. Tiba-tiba, ada tawa dingin. Bilu mendengus, berkata dingin, "Ambisi baik, kebenaran yang baik, tapi saat itu Anda akan gagal untuk mengalahkan Velkin dan mendapatkan diri Anda dikalahkan oleh mereka sebagai gantinya." Onara tertegun, tidak bisa berkata apa-apa dan berbalik ke Xiao Fan. Xiao Fan malu, berpaling ke Bilu, ia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Bilu tertawa dingin, "Apa yang Anda lihat pada saya?" Xiao Fan dan Onara saling melihat. Xiao Fan sedikit lebih baik, dia sudah cukup lama dengan Bilu dan dipahami amarahnya. Dan dia juga tahu identitas Bilu, sehingga dia tidak peduli tentang hal itu. Tapi Onara adalah orang yang lurus ke depan. Dia sedang berbicara kembali oleh Bilu, tapi itu memalukan untuk menjadi marah pada seorang gadis muda yang cantik, sehingga yang bisa dia lakukan adalah menahan kemarahan dalam hatinya. Tuannya telah memperingatkan dia sebelum dia pergi, itu adalah suatu keharusan untuk menjauh dari wanita karena mereka adalah hal yang paling tidak rasional di dunia, terutama gadis muda yang cantik. Hari ini ia datang di situasi ini, ia menyadari tuannya benar-benar bijaksana. Xiao Fan melirik Onara. Melihat dia tercengang, Xiao Fan merasa sedikit menyesal.
Bagaimana dia bisa tahu bahwa pria benar-benar mengagumi dan memuji kebijaksanaan majikannya dalam hatinya untuk diskusi brilian dari wanita di dunia ini? Dia malah berpikir Onara marah kepada Bilu. Dia berbalik, menatap Bilu, melihat wajahnya masih dingin. Dia mendesah, kemana Anda berencana untuk pergi? Bilu meliriknya, mendengus, bukan urusan Anda. Xiao Fan sedang berbicara kembali olehnya, ia tidak bisa berbicara, tapi hatinya tidak marah tentang hal itu. Dia tahu dia sedang menuju ke Laut Timur Billows Hill, itu berarti ia akan menjadi musuhnya. Adalah normal bahwa dia gila. Onara tiba-tiba berbalik ke Xiao Fan, matanya penuh dengan gairah. Dia menepuk lembut di bahu Xiao Fan, mengatakan, saya mengerti bagaimana perasaan Anda terlihat. Xiao Fan menatapnya, membuka mulutnya, tapi kata itu tidak bisa keluar. Situasi ini memalukan, ia memiliki alasan, tapi tidak bisa mengatakan, ini menyedihkan. Pada akhir hari, Xiao Fan dan Onara masih tidak bisa mendapatkan jawaban kemana dia akan pergi dari Bilu. Sebenarnya mereka tidak berani untuk bertanya. Mereka hanya berjalan ke timur, dengan Bilu berjalan di depan mereka. Dalam perjalanan mereka, suasana hatinya masih tidak baik, terus mengucapkan kata-kata dingin terhadap telinga mereka. Kemudian, Xiao Fan dan Onara ketakutan karenanya. Ketika mereka berdua berbicara riang, Bilu berbalik dan menatap mereka, segera menyebabkan mereka untuk menurunkan suara mereka atau tenang untuk sementara waktu. Mereka berjalan seperti ini selama 2 hari. Mereka bertiga berjalan ke timur, tiba di sebuah kota besar yang disebut Changhe. Mereka pergi ke kota itu, Xiao Fan dan Onara menyebar dan melihat orang-orang. Mereka melihat Changhe adalah sebuah kota yang terletak paling dekat Laut Timur. Dari sini, terus berjalan ke arah timur selama 400-an mil akan tiba di pantai timur laut. Ketika masuk ke Changhe, melihat pakaian penduduk Laut Timur itu tidak jauh berbeda dari dataran tengah. Tempat ini adalah kawasan Laut Timur, banyak pedagang bepergian beristirahat di sini. Tapi hari ini, ada banyak kultivator di kota. Ketika mereka berbicara di jalan, mereka bisa melihat banyak orang mengenakan pakaian dari faksi yang berbeda. Apakah mereka semua menuju ke Billows Hill? Xiao Fan dan Onara berbicara dan memutuskan mereka harus mencari penginapan kecil dan sisanya untuk malam. Besok pagi, mereka akan berangkat ke Billows Hill. Keduanya setuju, mata mereka melirik Bilu. Ketika mereka berbicara, mereka sengaja mengangkat suara mereka. Mereka berpikir Bilu harus mampu mendengar mereka benar-benar karena dia berdiri di samping mereka. Tapi Bilu tampaknya tidak tahu apa-apa. Dia berdiri di sana dengan emosi, matanya melihat orang-orang yang bepergian di jalan. Dia tidak menanggapi mereka. Frustrasi, Xiao Fan berjalan padanya dan bertanya, Nona Bilu, apa yang Anda pikirkan tentang hal itu? Bilu bergetar, lebih seperti terkejut. Tatapannya pindah dari jalan. Xiao Fan melihat dia mengerutkan kening dan merenung, sepertinya dia tidak sengaja mengabaikannya, lebih seperti dia melihat sesuatu yang membingungkan. Dia penasaran, apa itu? Tatapan Bilu berubah untuk jauh lagi. Xiao Fan diikuti matanya, tapi hanya melihat orang-orang yang bepergian, banyak yang memakai pakaian aneh, mereka mungkin pembudidaya. Tapi dia tidak bisa mengetahui apa yang Bilu melihat. Bilu tenang sejenak, berbalik dan berkata, apa yang ingin kau katakan? Xiao Fan dengan hati-hati bercerita tentang menghabiskan malam di sebuah penginapan kecil, melihat Bilu tidak menjawab, sementara Onara berdiri jauh, Xiao Fan merendahkan suaranya, apa Anda berencana untuk tidak berbicara dengan saya? Anda melihat tuanku, ada banyak kultivator baik di Changhe, akan berbahaya jika identitas Anda diketahui. Bilu menatapnya, bertanya, Anda khawatir tentang keselamatan saya pribadi, atau khawatir bahwa saya akan menjadi beban Anda? Xiao Fan terkejut, dia mengangkat matanya dan memandang Bilu, melihat mata berair terangnya itu memandangnya, hatinya melonjak. Bilu tersenyum dan berjalan pergi. Onara datang, melirik Bilu, kemudian bertanya Xiao Fan. Saudara Zange, apa yang Nona Bilu katakan? Sebelum Xiao Fan menjawab, Bilu sudah berbalik, menunjukkan senyum langka, mengatakan, bukankah kau bilang kita akan tinggal di sebuah penginapan, mengapa tidak bergerak? Xiao Fan dan Onara kaget, saling memandang. Kekaguman muncul di wajah Onara, ia memberi Xiao Fan jempol, berkata, Saudara Zhang, Anda benar-benar memiliki kemampuan di dalam dirimu, hanya dengan beberapa kata, Anda dapat membuat wanita bahagia. Xiao Fan sedang dipuji oleh Onara tanpa alasan. Dia akan membela diri, tapi tidak tahu di mana ia harus memulai.
sehingga dia hanya berjalan dengan Onara di belakang Bilu. Tapi sudah ada pemikiran dalam pikirannya, apakah ia terlalu melibatkan diri dengan gadis Velkin ini. Berdasarkan Xiao Fan dan ide Onara ini, semua yang mereka butuhkan adalah untuk menemukan penginapan kecil untuk beristirahat satu malam. Tapi saat mereka berjalan, keduanya melihat Bilu masuk secara langsung ke nama kedai, Hai Yun Lou. Kedai ini setidaknya 10 kali lebih besar dari penginapan kecil yang mereka harapkan. Xiao Fan dan Onara saling melihat. Tapi karena Bilu masuk, semua yang mereka bisa lakukan adalah mengikuti. Xiao Fan berbisik pada Onara, "Saudara Si, apakah Anda memiliki cukup uang? Saya hanya memiliki 4 perak." Lalu Xiao Fan tiba-tiba berhenti, ia ingat sisa 4 perak ditipu oleh Taniska si peramal. Onara tidak melihat ekspresi Xiao Fan, katanya getir, "Saya sedikit lebih baik daripada Anda, hanya sedikit perak lebih dari Anda." Dia berhenti sejenak, kemudian berbisik, "Berdasarkan perabot di sini, tempat ini membutuhkan setidaknya 30 atau 40 perak." Pada saat ini, Bilu sudah tiba di depan meja manajer. Manajer mengangkat kepalanya, senyum menumpuk di wajahnya, mengatakan, "Nyonya, Anda perlu tinggal." Ding, sepotong emas kecil dilemparkan di meja manajer. Ini bernilai setidaknya 100 perak. Para manajer matanya bulat dari senyum, ia berkata, "Nyonya silahkan, yakinlah, ini adalah kedai yang berpengalaman, ia akan memastikan bahwa Anda merasa seperti di rumah di sini, memuaskan ketika Anda meninggalkan." Bilu memotong perkataannya, mengatakan, "Beri saya ruang kelas atas, harus bersih." Manajer tertawa sopan, "Oh, tentu, tentu." Bilu mengambil tatapan di punggungnya, mengatakan, "Kemudian cari ruangan lain untuk kedua." Manajer melirik Xiao Fan dan Onara, kemudian berbalik Bilu, tersenyum, "Apakah mereka berdua juga?" Bilu mendengus, sebuah ruang kamar yang cukup baik bagi mereka. Manajer itu terdiam, Xiao Fan dan Onara juga terdiam. Selesai, manajer memanggil pekerja dan Bilu diperlakukan seperti seorang putri. Adapun Xiao Fan dan Onara, manajer tidak benar-benar menempatkan mereka di ruang terbaik, ia menempatkan mereka di ruang normal. Xiao Fan dan Onara tidak keberatan tentang hal itu. Mereka tidak manja dan mereka memahami manja Bilu. Setelah 3 dari mereka pergi, kedai kembali tenang. Orang bepergian di jalan yang sibuk. Awan berubah di langit. Seperti senja mendekat, tua dan muda masuk. Para tua itu memegang spanduk kain dengan tulisan, "Bimbingan Immortal." Anak muda itu adalah seorang gadis kecil, dengan makan permen lollipop. Mereka adalah Taniska dan cucunya Tony. Taniska melihat sekeliling, Tony juga melihat di sekitarnya. Melihat dekorasi megah, ia terkesiap, berbisik, "Kakek, kau menuju jalan yang salah." Kebanggaan naik di wajah Taniska, ia berkata, "Kau pikir kakekmu benar-benar yang tidak berguna selama bertahun-tahun?" Tony penasaran, "Jadi tidak." Taniska memelototinya, mengatakan, "Tunggu saja." Kemudian, dia berbalik dan menemukan manajer melakukan perhitungan di konter, dia cepat mengambil Tony ke konter. Manajer melihat ada seseorang yang datang ke arahnya, ia mengangkat kepalanya, dan hendak menyapa, tapi ia terkejut dan kaget. Taniska tersenyum, cara surgawinya sangat mirip dengan penggarap tinggi, katanya, "Manajer Wang, Anda masih ingat saya?" Manajer Wang berseru, dan berlari kepadanya dari belakang meja. Wajahnya penuh dengan hormat dan kejutan yang menyenangkan. Tony tertegun reaksinya. Dia berkata, "Ah, ini adalah Anda yang abadi, senior. Kenapa Anda berada di sini? 30 tahun kita tidak melihat satu sama lain, aku selalu merindukanmu." Taniska tersenyum, dengan temperamen abadi. Dia membersihkan debu dari pakaiannya, tersenyum ringan ia berkata, "Saya bukan fana, ini tahun saya melakukan perjalanan di seluruh dunia, banyak gunung terkenal dan wonderlands, kunjungi makhluk surgawi, menyerap semangat langit dan bumi, kapan saya bisa punya waktu untuk datang?" Mendengar itu, Tony hampir jatuh di tanah. Tapi manajer Wang percaya tanpa ragu, terus mengangguk. "Benar, benar, Anda abadi senior yang pasti berbeda dari manusia seperti saya." Kemudian, ia memerintahkan Taniska dan Tony untuk duduk di meja yang bersih, bergegas memanggil pekerja untuk melayani teh terbaik. Taniska melihat sekeliling, mengatakan, "Melihat penampilan di sini, bisnis Anda harus berjalan dengan baik selama beberapa tahun terakhir." Manajer Wang hormat berkata, "Ya, itu diberkati oleh Anda." Taniska terbatuk, "Kali ini saya datang ke sini adalah untuk mengunjungi seorang teman kultivator di Laut Timur.
Saya ingat bahwa saya memiliki takdir dengan Anda tahun itu, jadi saya datang dan melihat-lihat. Malam ini aku akan tinggal di tempat Anda. Manajer Wang mengangguk, tentu, itu adalah suatu kehormatan untuk bertemu Anda di sini. Saya juga berencana untuk membawa keluarga saya untuk melihat Anda. Taniska tertawa, memukul tangannya ke bajunya, mengatakan, jadi berapa banyak satu malam? Manajer Wang segera menggelengkan kepalanya, aku sudah putus asa ingin Anda untuk datang ke sini, bagaimana saya bisa mengambil uang Anda? Tangan Taniska mengelus pakaiannya, ia menggelengkan kepalanya, Manajer Wang, aku tahu kamu tercerahkan olehku tahun itu. Tapi Anda melakukan bisnis, itu tidak baik bagi saya untuk melanggar aturan. Manajer Wang agak gelisah, mengatakan, Immortal Senior, lihat apa yang Anda lakukan untuk saya. Jika bukan karena Anda memberi saya bimbingan, dan memungkinkan saya untuk. Lalu tiba-tiba dia melihat sekeliling, merendahkan suaranya, mengatakan, jika bukan karena Anda mengizinkan saya untuk menanam pohon kekayaan di Gua Naga Laut Timur, bagaimana saya bisa membuat uang selama 30 tahun terakhir? Anda datang tinggal di kedai ini, jika saya masih mengambil uang Anda, saya akan dihukum oleh Guntur. Petik 2. Taniska tersenyum dan mengambil tangannya, mengatakan, jika memang demikian, saya tidak akan menolaknya. Manajer Wang mengangguk dan mengobrol sejenak. Pekerja datang dan memberitahu mereka ruang kelas atas siap. Manajer Wang bangkit dan memimpin Taniska dan Tony ke kamar mereka. Di ruang belakang, bangunan itu aneh. 3 cerita tinggi, dengan bentuk heksagonal. Di pusat ada halaman yang luas beraspal dengan bluestones. Tapi jejak waktu menyisakan rumput hijau di celah antara batu-batu. Di tempat yang paling tengah, pohon bir perak berdiri kesepian, layu dan kurus. Manajer Wang membawa mereka ke ruang yang tenang di lantai ketiga. Mengobrol dengan mereka sejenak kemudian pergi. Ketika dia pergi, katanya malam ini dia harus mengundang abadi senior untuk pesta. Tentu abadi senior yang dia maksud mencoba untuk menolak, mengatakan ia dibudidayakan selama bertahun-tahun, sudah tidak terlibat dalam urusan manusia. Tapi manajer Wang sangat tulus, pada akhirnya, yang abadi senior dengan enggan menerimanya atas nama cucunya, Tony. Setelah manajer Wang pergi, Tony menutup pintu, hanya menyisakan Taniska dan dia di ruang. Taniska terkikik, bagaimana itu? Tony bertanya kembali, apakah Anda benar-benar akan memberinya uang? Bagaimana jika dia benar-benar meminta Anda untuk membayar sejumlah uang? Taniska berkata dengan benar, Taniska adalah makhluk surgawi yang dibudidayakan, bagaimana saya akan peduli tentang hal tak berguna seperti itu? Tony mendengus, jangan beri saya ini. Kau pikir aku tidak tahu Anda tidak memiliki uang di pakaian Anda? Taniska terkejut, apa katamu? Tony mengatakan, uang Anda dipisahkan menjadi 3 kelompok. Satu bersembunyi di ikat pinggang Anda, satu bersembunyi di boot, satu lagi bersembunyi dalam banner bimbingan immortal. Kau pikir aku tidak tahu Anda tidak memiliki perak dalam pakaian Anda? Taniska terkejut, memerah, mengatakan, Brad, bagaimana kau tahu tentang ini? Tony memelototinya, berkata, apa yang kau gunakan untuk berbohong kepadanya 30 tahun yang lalu? Taniska berkata dengan marah, omong kosong, kapan aku berbohong padanya? Tony mendengus, jangan beri aku ini lagi. Gua Naga Laut Timur adalah asal laut, alam rohani itu harus berada di bawah laut dalam. Bagaimana bisa ada di dunia fana, kata Anda hanya bisa berbohong kepada orang-orang jujur. Seperti manajer Wang. Taniska tersenyum, tapi kemudian menghela napas, dengan perasaan menyesal. Tony mengerutkan kening, apa itu? Taniska tenang sejenak, mengatakan, sebenarnya, ini harus dilakukan dengan ayahmu. Tony terkejut, ayahku, bukankah dia mati 20 tahun yang lalu? Taniska mengangguk, 30 tahun lalu, ketika ayahmu masih muda, dia dan aku pergi ke Changdia bersama-sama. Meskipun usianya masih muda, ia menunjukkan bakat yang luar biasa dalam ramalan seperti Anda. Pada waktu itu manajer Wang masih seorang pekerja di penginapan normal, tapi ayahmu mengatakan wajahnya cukup baik. Lebar dan datar, tidak ada tepi runcing, mata besar, tidak ada alis doyan, ditakdirkan untuk menjadi damai, bisa menghasilkan banyak uang. Jadi dia tersenyum, jadi saya menemukan waktu dan diam-diam membimbingnya, mengatakan bahwa dia harus menanam pohon bir perak di Gua Naga Laut Timur, memasang karakter, maka itu akan membuatnya beruntung. Tony meneruskan, jadi dia melakukan apa yang Anda katakan kepadanya dan benar-benar membuat uang, mulai dari kedai besar ini, bisnis yang sukses,
itu semua bergantung pada bimbingan Anda, kan? Taniska tertawa. Tony meliriknya, mengatakan, tapi saya benar-benar penasaran, di mana gua naga Laut Timur yang kau beritahu padanya. Taniska mengangkat alis, tersenyum, ayo. Lalu ia menariknya ke jendela, menunjuk ke bawah, mengatakan, itu saja. Tony terkejut. Apa yang dia tunjuk adalah bir perak setengah mati. Dia bertanya, di sana, mengapa pohon yang terlihat setengah mati? Taniska mengatakan, sampah, jika pohon itu dapat ditanam di lantai Bluestone, apakah itu dapat hidup dengan baik? Tony tidak bisa mengatakan apa-apa. Taniska menatap langit, mengatakan, langit tampak begitu gelap hari ini, mungkin akan hujan malam ini. Malam mulai gelap, hujan mulai saat senja, tetapi sampai pertengahan malam, ia masih memiliki tanda-tanda istirahat. Bilu berada di ruang kelas atas di lantai 3. Xiao Fan dan Onara berada di lantai bawah. Setelah hujan, udara menjadi lembab sedikit. Xiao Fan berguling-guling, tidak bisa tidur, tetapi tanpa alasan yang jelas. Onara tertidur, dengan keras dan tebal mendengkur. Jika hal ini tidak mengejutkan surga, ini setidaknya tidur ini menggetarkan bumi. Xiao Fan mendesah, duduk dan merapikan pakaiannya. Dia duduk dalam kegelapan untuk sementara waktu, lalu membuka pintu dan keluar. Di malam yang gelap, halaman tampaknya tak berdasar. Tapi cahaya lemah datang dari tempat yang tidak diketahui, telah memungkinkan dia untuk melihat sosok bir perak di dalam halaman. Dia mengangkat kepalanya ke langit, mengambil napas dalam-dalam. Sebuah udara dingin sejuk dan lembab memasuki dadanya. Meskipun ia berdiri di koridor, angin dari luar menyebabkan butiran hujan tipis memukul di wajahnya. Dia berbalik dan menutup pintu. Setelah itu, dia berjalan perlahan-lahan. Malam itu gelap, angin menderu, hujan turun. Pada atap di atas koridor, air hujan berkumpul, jatuh ke bawah seperti air terjun tipis. Berjalan di sini, itu seperti berjalan di sebuah gua air di gunung yang tenang. Malam, di tempat yang tidak diketahui dari kegelapan, ada napas rendah. Angin bertiup, bersiul, hujan langit miring. Bagian dari keras Xiao Fan basah, tapi dia tidak menyadarinya, ia hanya menatap ke depan. Dalam hujan, seseorang memegang payung, diam-diam berdiri di bawah pohon di tengah hujan. Matanya berair, tampak sesuatu yang tertangkap, sepertinya mendengar sesuatu, sepertinya merasakan sesuatu. Wanita itu berbalik, langit tenang, hujan tenang. Dia dan wanita yang diam-diam saling menatap. Angin masih bertiup, hujan masih turun. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.